Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikul Hakim dengan NIM 24060464138 dari kelas 2024D. Perkenalkan, nama saya Baik dengan Akbar Putra Prabowo dengan NIM 24060464142 dari kelas 2024D. Perkenalkan, nama saya Febrian Widodo dengan NIM 24060464158 dari kelas 2024D. Perkenalkan, nama saya Purin Aurora Titania dengan NIM 24060464165 dari kelas 2024D. Perkenalkan, nama saya Indra Rahman dengan NIM 24060464164 dari kelas 2024D. Perkenalkan, nama saya Rizky Mubarak Tawakaltu dengan NIM 24046046447 dari kelas 2024D. Baik, di sini kita akan melakukan diskusi dengan tema bagaimana membangun kesadaran hukum melalui etika Pancasila. Baik, langsung saja yang pertama. Bagaimana tanggapan Saudara Purin tentang pemahaman nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter sejak dini untuk membangun kesadaran hukum melalui etika Pancasila? Baik, terima kasih. Tanggapan saya, pemahaman nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter sejak dini. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai moral dan etika yang menjadi dasar yang mengatur kita dalam bersikap dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, pemahaman nilai-nilai sila Pancasila juga harus diimbangi dengan pendidikan karakter sejak dini. Pendidikan karakter ini bisa didapat dari lingkungan terkecil seperti keluarga dan lingkungan sekolah. Dengan demikian, kita dapat mengontrol dan mengarahkan anak kita agar tertanamkan sikap patuh hukum yang dilakukan secara sadar dan sukarela. Tanggapan saya seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Purin. Baik, yang kedua, bagaimana tanggapan Saudara Ferdi tentang keterlibatan aktif masyarakat sekitar untuk membangun kesadaran hukum melalui etika Pancasila? Menurut saya, keterlibatan aktif masyarakat sekitar kasus terjadinya pelanggaran hukum tidak jauh dari kebijakan yang dilakukan maupun dilihat oleh masyarakat. Bisa kita contohkan seperti pelanggaran melalui miras, judi online, dan bermain kartu di warung di pulang. Terus dari beberapa contoh pelanggaran tersebut yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat yang terjadi karena individu A melihat individu B melakukan hal tersebut, sehingga mengakibatkan individu A penasaran dan mencoba hal-hal yang tidak baik seperti itulah, sehingga jika tidak segera diputus maka siklusnya tetap akan seperti itu terus, sehingga perlunya diadakan kegiatan edukatif seperti diskusi hukum, seminar maupun pelatihan
yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar kebiasaan ini tidak terjadi secara terus-menerus bahkan turun-temurun. Dengan demikian, masyarakat akan lebih paham bagaimana dampak pelanggaran hukum dan siklus ini bisa terjadi secara terus-menerus. Baik, terima kasih saudara. Baik saudara Ferdian, bagaimana tanggapan Anda tentang budaya gotong royong dan kepedulian sosial untuk membangun kesadaran hukum melalui etika Pancasila? Menurut saya, budaya gotong royong dan kepedulian sosial melalui praktik gotong royong dan kepedulian sosial, masyarakat belajar secara langsung tentang pentingnya tanggung jawab, hak, dan kewajiban, nilai-nilai inti dalam etika Pancasila yang sejalan dengan kesadaran hukum. Gotong royong dan kepedulian sosial mencerminkan rasa kemanusiaan, saling membantu, dan menghormati hak orang lain. Ini memperkuat kesadaran akan pentingnya hukum sebagai alat keadilan dan perlindungan bagi semua sesuai dengan sila Pancasila kedua. Budaya gotong royong memupuk rasa persatuan dan solidaritas antar warga yang mendasari kesadaran kolektif bahwa hukum dibentuk untuk menjaga keteraturan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan Pancasila ketiga. Kepedulian sosial mendukung distribusi keadilan secara merata dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama untuk menaati hukum sebagai bagian dari mencapai keadilan sosial sesuai Pancasila kelima. Baik, terima kasih tanggapannya saudara Ferdian. Baik, saudara Rizky, bagaimana tanggapan Anda tentang keteladanan dari pemimpin dan penegak hukum untuk membangun kesadaran hukum melalui etika Pancasila? Pendapat saya tentang keteladanan dari pemimpin dan penegak hukum yaitu pemimpin dan penegak hukum harus menjadi teladan dalam menaati hukum. Tindakan mereka mencerminkan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Jika mereka patuh hukum, masyarakat cenderung mengikuti. Penegak hukum harus menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Keadilan yang ditegakkan dengan etis akan menumbuhkan kepercayaan dan kesadaran hukum masyarakat. Pemimpin yang teladan akan menginspirasi masyarakat untuk turut serta dalam menciptakan budaya sadar hukum yang menjunjung persatuan dan kebersamaan. Dalam mengambil keputusan, pemimpin idealnya mengedepankan musyawarah dan nilai-nilai etika, sehingga penegakan hukum tidak hanya legal tetapi juga bermoral. Dengan keteladanan yang konsisten, pemimpin dan penegak hukum tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga mendidik masyarakat melalui tindakan nyata yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, terima kasih Mas Rizky. Sama-sama Mas Hakim. Baik, saudara Indra, bagaimana tanggapan Anda tentang penegakan hukum yang adil dan konsisten
untuk membangun kesadaran hukum melalui etika Pancasila. Baik, terima kasih Saudara Hakim untuk kesempatannya. Untuk pendapat saya, penegakan hukum yang adil dan konsisten. Penegakan hukum yang adil mencerminkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika aparat hukum bertindak jujur dan berintegritas, masyarakat meneladani sikap tersebut dan memahami bahwa hukum bukan alat kekuasaan, tetapi pedoman moral dan sosial. Hukum yang ditegakkan secara konsisten memperkuat kepercayaan publik bahwa tidak ada diskriminasi. Ini memperkuat rasa persatuan dan menumbuhkan sikap saling menghormati antar warga negara. Secara keseluruhan, penegakan hukum yang adil dan konsisten menjadi dasar pembentukan kesadaran hukum yang beretika, membentuk budaya hukum yang Pancasilais atau berkeadilan, beradab, demokrasi, dan menjunjung tinggi persatuan. Untuk pendapat saya cukup. Baik, terima kasih Saudara Indra. Sama-sama. Baik, sekian tanggapan dari rekan-rekan kelompok kami. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi ini. Kesimpulannya adalah membangun kesadaran hukum melalui etika Pancasila yang menumbuhkan dan membangun kesadaran hukum dalam setiap individu agar terjadinya sikap sadar dan patuh terhadap peraturan. Hukum yang berlaku dalam Pancasila sudah mencakup prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi landasan dalam berperilaku sebagai warga negara. Hal ini memiliki manfaat yang dapat dirasakan baik individu maupun kelompok yang berupa: yang pertama, mewujudkan masyarakat yang taat hukum. Yang kedua, mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib. Yang ketiga, menumbuhkan rasa keadilan dan kemanusiaan. Yang keempat, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, mengurangi konflik dan pelanggaran hukum. Jika setiap individu menanamkan kesadaran hukum, maka di Indonesia tingkat terjadinya pelanggaran hukum akan dapat diminimalisir. Seperti yang banyak ramai dibicarakan di berita-berita yang ada, banyak pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia, seperti pembunuhan, kekerasan, bullying, miras. Dan yang sedang tren saat ini adalah korupsi di kalangan pejabat atau petinggi maupun pemerintahan dengan nilai yang sangat fantastis. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.